Saya tuh punya anak 5 ya Ustazah, dan sudah mengalami lah ya, bahkan anak saya yang yang besar tuh udah nikah gitu, udah punya anak lagi gitu. Nah, anak saya kan masih kecil-kecil nih, masih sisa 2 lah yang kecil nih ya Ustazah. Dan saya merasakan gitu ya perbedaan bagaimana menginstal sakofa, menginstal pemahaman gitu ya agama gitu ke anak-anak dari mulai anak pertama, kedua, ketiga gitu ya. Terus kemudian masih ada 2 lagi gini Ustazah. Nah itu gimana ya Ustazah, karena ternyata dari anak laki-laki ke perempuan udah beda, kemudian beda apa tahun kelahiran juga beda gitu ya, penerimaannya di anak, kemudian tantangan lingkungan juga. Kalau dulu saya ngerasain punya anak kebanyakan manut gitu, kayaknya saya juga merasa ringan gitu ya mendidik mereka gitu ya. Makin ke sini tuh wah, beda banget gitu ya Zaza, cenderung lebih frontal misalnya ya, lebih tantangannya tuh lebih besar lah gitu. Saya ngerasa anak kecil yang 2 ini tuh tantangannya makin besar gitu karena zaman juga makin seperti ini gitu saja. Nah, itu bagaimana ya supaya apa yang dialami saya di masa anak-anak saya sebelumnya tuh di anak yang sekarang tuh bisa merasakan hal yang sama gitu. Bagaimana menginstal sakofah ke anak tuh mudah juga gitu Ustazah, nggak peduli dia laki-laki atau perempuan atau zaman yang seperti ini sekarang gitu Ustazah. Gimana ya Ustazah ya, supaya saya juga nggak terus-terusan merasa bersalah, khawatir atau cemas Ustazah. Ya, ya. Bagi setiap anak meskipun mereka itu lahir dari orang tua yang sama, tapi sebenarnya tidak pernah benar-benar sama. Pengalaman yang mereka alami juga nggak pernah sama. Anak pertama waktu itu kita usia berapa, anak terakhir kita usia berapa. Pada waktu anak pertama, pemahaman yang kita punya, pengalaman yang kita miliki, skill yang kita punya dengan anak yang terakhir juga beda. Itu baru faktor internal, belum kemudian ditambah dengan apa yang ada di luar ya. Jadi sebenarnya meskipun mereka itu dibesarkan oleh 2 orang tua yang sama, sebenarnya mereka itu tidak benar-benar dipegang oleh sentuhan yang sama, kan gitu kan ya. Bahkan gennya pun ketika misalkan mereka itu dilahirkan, pada saat pertemuan sel telur dan sel spermatozoa orang tuanya itu antara anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya kan mungkin berbeda juga. Masa kehamilannya juga berbeda. Jadi memang nggak pernah benar-benar sama. Nah, tapi yang kita itu masih bisa sebut dengan kepastian itu adalah bahwa kita itu kan mendidik itu tidak sendirian, kita tuh mendidik bersama Allah. Artinya di atas kita yang bisa menggenggam tidak hanya hati kita, juga anak-anak kita, anak cucu keturunan, bahkan yang mungkin kita tidak pernah lihat, tidak pernah ketemu, seandainya kita itu kemudian ternyata meninggal saat anak itu belum lahir bahkan sekalipun, itu masih kita itu masih bisa punya harapan akan ada tangan yang menjangkau mereka. Itu apa? Itu tangan Allah. Maka pertama itu adalah ya sandaran itu, sandarkan kepada sumber dari segala kekuatan yang ada di dunia ini, yaitu Allah. Kita tuh mendidik bersama Allah. Sehingga mulai dari awal meluruskan niat ketika mendidik itu karena Allah. Orientasi itu akhirat. Karena ada kesadaran kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Bagaimana cara melakukannya? Sebisa mungkin ini dalam rangka taat kepada Allah. Kan begitu kan ya? Kita nurut sesuai dengan rambu-rambunya, kita berusaha mengilmuinya. Itu karena ada kesadaran karena Allah. Allah itu hadir di mata kita, akhirat itu ada di depan mata kita terus. Katanya mendidik anak ini adalah ibadah. Namanya ibadah berarti nggak boleh jadi maksiat, ibadah kok. Ibadah. Maka di situ kesadaran selalu ini adalah bagian dari ibadah, ini bagian dari kita itu mengabdi kepada Allah, menyempurnakan amanah kita sebagai hamba Allah. Maka kemudian kita menyempurnakan ikhtiar-ikhtiar yang menjadi lahan ikhtiar kita. Itu menjadi sesuatu yang harus hadir terus ya, kesadaran itu. Idroksillah billah. Kesadaran hubungan kita dengan Allah. Lalu kita juga menyandarkan dan menitipkan anak kita, baik buruknya, harapan tertinggi kita itu kepada tangan Allah yang itu tidak akan dibatasi oleh dimensi waktu, tempat, usia. Begitu. Kadang-kadang saya dulu itu ketika setelah 14 tahun anak saya sudah besar, baru ada
adiknya itu, saya waktu hamil membayangkan nanti itu gimana ya, saya kok kayaknya lupa ya nyeboinnya itu gimana, kalau dia itu nanti nangis itu gimana, kalau nanti main-main tuh apa masih bisa lari-lari ya, membayangkan itu begitu karena sudah tua kayaknya. Kayak sekarang ini kan sudah 50-an anaknya masih kecil gitu ya. Tapi ya itu tadi ketika kemudian kita itu kalau kalau kekuatan Allah itu kan pasti bisanya gitu loh. Kalau kita kemampuan kita menyadari pada kemampuan kita akan berhitung umur kita akan berhitung bagaimana mungkin kemampuan finansial kita, ilmu kita, kesabaran kita terbatas. Tapi kalau kemudian kita menyandarkan kepada Allah dan kita itu kayak inilah saya ya Allah, ibaratnya gitu ya. Yang kita lakukan itu pokoknya ikhtiar terbaik yang bisa saya lakukan, itulah yang saya persembahkan dengan begitu banyak keterbatasan, inilah saya gitu. Jadi di situ kan ada unsur satu akan membuat kita itu tetap tidak mudah putus asa kalau misalkan kemudian ada kesulitan, karena ada kekuatan yang membackup yang itu melampaui kekuatan kita. Seandainya kemudian ada keberhasilan, itu juga tidak akan membuat sombong atau membuat merasa kemudian menjadi tinggi hati dan meremehkan, karena setiap ikhtiarnya tadi itu kan disandarkan kepada kekuatan Allah, bukan karena diri sendiri. Maka di situ juga akan membuat kita tetap down to earth. Dan di sisi yang lain, menyandarkan pada kekuatan yang tidak ada kelemahannya, yang tidak terbatas, itu memberi rasa secure tersendiri, memberi rasa seperti bisa istirahat. Beda kalau misalkan itu kita ambil alih menjadi beban kita sendiri. Meskipun beban itu kecil, misalkan kalau saya sering memberi contoh, kita ambilkan ini pensil kan begitu, suruh pegang, ini kan ringan, tapi suruh pegang terus 1 jam, 2 jam, 4 jam sehari, lelah nggak? Lelah. Pasti ada titik lelahnya itu. Tapi kalau kemudian sempat dia itu ditaruh dulu, lalu recover di tangan kita ambil lagi, ada kemampuan untuk mengangkatnya. Nah, sholat, doa, itu mekanisme ibaratnya itu naruh beban yang kita pegang tadi itu kita taruh. Karena saat kita itu sholat, kita itu mengakui ada Allah yang melampaui kita kemampuan. Kita menyandarkan kepada Allah, kita sujud, lalu ketika minta, itu kan kayak memindahkan beban kepada Allah. Saya mintakan, tadinya itu menjadi beban saya, lalu saya minta kepada Allah, saya sampaikan sebagai doa, kan saya pindahkan itu, biar terserangkoi, oh saya pokoknya mau haji. Gimana caranya? Kalau saya pikir sendiri lewat mana, pusing saya. Daripada saya pusing, saya pokoknya minta bisa haji. Gimana caranya, terserah engkau, kan begitu lah, kan sudah jadinya ringan kalau seperti itu. Jadi makanya di situ itu terkoneksinya kita dengan Allah itu justru akan menjadi sumber dari ketenangan, rasa secure, tidak mudah putus asa, tidak mudah berbangga dengan keberhasilan. Dan itu makanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub itu di situ. Jadi sadari pertama itu sandarannya adalah kita mendidik bersama Allah. Lalu baru bicara setelah itu benar-benar kita pegang, kan jatah kita apa? Sempurnakan ikhtiar. Setiap kali mau mengajarkan sesuatu, ilmui dulu. Mau mengingatkan, mau apa yang mau kemudian, targetnya kita pelajari dulu. Apa stepnya kita pelajari. Minimal yang terdekat yang mau jadi amal kita. Supaya tidak kemudian kelihatan banyak sekali yang belum saya pelajari. Yang mau jadi amal terdekat. Oh, anak saya mau menikah. Yang terdekat saja sebelum itu, sebelum dia menikah saya perlu memberikan bekal apa. Berarti kalau sudah pernah punya anak sampai menikah kan adik-adiknya tinggal mengikuti itu kan, sudah pernah ada modal yang dia cari pada waktu punya anak balita kan sudah pernah itu. Jadi kan tinggal nanti merefreshnya disesuaikan dengan situasi kekiniannya seperti apa. Itu pasti hanya bicara uslub, bicara bukan hal prinsip, tetapi itu proses mencari cara terbaik, wasilah terbaik saja. Antara anak pertama dengan yang terakhir, dari sisi prinsip-prinsipnya, yang halal, yang haram, yang baik, yang terpuji, tercela, sama. Prinsip tentang kita itu harus mendidik bersama Allah ya sama. Tetapi ketika kemudian tantangannya itu kan ditentukan kan. Kalau hukumnya kan sama-sama zina itu haram. Nah, tetapi ternyata pada waktu mengajarkan kepada yang zaman dulu, nggak bombardir rangsangan-rangsangan pornografi melalui gadget karena tidak ada itu, dengan yang sekarang ada. Nah, disitulah kemudian kita baru berpikir,
menemukan cara paling tepat untuk situasi yang berbeda. Begitu Bu Mimi.